Jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita bisa beribadah sekali lagi bersama-sama secara online di minggu pertama di bulan Agustus. Sungguh saya diberkati oleh kesetiaan Bapak dan Ibu Saudara-saudari sekalian untuk terus beribadah, berbakti, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya selalu baru rahmatnya setiap pagi bagi kita semua yang berharap kepadanya. Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang berbicara dan berkatilah kami semua yang mendengar, dan biarlah firman-Mu akan bertumbuh di dalam hati kami semua, berbuah, dan kami bisa menghidupinya, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa menyerahkan waktu ini. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1. Ayat ini sangat pendek, tetapi ayat ini sangat berat di dalam isinya. Ayat ini sangat tegas, ayat ini lugas dan padat sekali. Saya akan membaca bagi kita semua dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ayat ini diucapkan oleh Paulus di tengah-tengah nasihatnya yang diucapkannya kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan kepada jemaat di Korintus, "Hai jemaat di Korintus, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus." Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan ayat ini, saya ingin menunjukkan satu foto ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Apa yang Bapak Ibu lihat di foto ini? Bapak Ibu mungkin berpikir ini adalah dua orang yang sedang bekerja memasang instalasi atau memperbaiki instalasi listrik, dan mereka adalah pasangan sesama jenis yang tidak tahu waktu, yang tidak mengerti tata tertib di dalam bekerja, sehingga mereka masih bisa sempat-sempatnya berciuman. Bisa saja kita semua berpikir begitu ketika kita melihat ini, atau kita bisa berpikir yang lain. Tapi foto ini, Bapak Ibu, adalah foto yang mendapatkan hadiah terbaik sebagai foto terbaik di bidang fotografi. Foto ini adalah kisah nyata yang diambil pada tahun 1967. Pada waktu itu, dua orang sedang bekerja, dan ketika dia bekerja, satu orang yang akhirnya tergantung terbalik itu, dia sedang bekerja dan tidak sengaja dia tersengat listrik kekuatannya 4.000 watt, atau ya saya lupa satuannya, maafkan saya. Sebagai perbandingan, kursi listrik yang pernah dipakai dalam hukuman mati lewat kursi listrik itu hanya 2.000 kekuatannya, dan dia tersengat 4.000, dan dia langsung terjatuh karena ada tali pengaman. Akhirnya dia tidak jatuh ke bawah. Temannya buru-buru naik dan memberikan pernapasan bantuan, membantu supaya paru-parunya tetap berjalan dengan baik dan dia bernafas lewat mulutnya. Tindakan CPR yang wajar, pertolongan dengan mendorong bagian dada, tidak bisa dilakukan karena keadaannya sedang tergantung. Itu terus dilakukan selama beberapa waktu, Bapak Ibu, cukup lama, sampai akhirnya dia bisa merasakan teman yang bernafas lewat mulut, orang yang tidak sadar ini bisa merasakan denyut nadi pelan. Ketika dia bisa merasakan denyut nadi yang pelan, dia langsung segera membawa teman kerjanya ini turun dengan bantuan orang lain, dan diberikan pertolongan, bantuan napas, bantuan CPR, dan semuanya diberikan kepadanya sampai para medis datang. Dan Bapak Ibu, sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Peristiwa itu terjadi di tahun 1967, dan berkat kesigapan, berkat kemauan dan kesediaan untuk menolong dari rekan kerjanya ini, dia bisa hidup bertahan sampai tahun 2002, dan dia mengembuskan nafas yang terakhir karena kelainan di jantung. Dia bisa hidup, menikmati hidupnya cukup lama, dari tahun 67 sampai 2002. Sungguh satu peristiwa yang luar biasa, pertolongan yang hebat yang diberikan oleh orang ini kepada temannya yang tersengat listrik dengan kekuatan yang sangat besar itu. Bapak Ibu semua, melalui peristiwa ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu sisi yang dikerjakan oleh satu orang yang namanya Thompson ini. Dia di dalam keadaan yang serba sulit dan juga sedang
ada di dalam keadaan yang memungkinkan baginya untuk tersengat listrik juga karena sedang sama-sama bergantung di atas di sana. Tapi dia rela untuk melakukan suatu tindakan yang belum tentu berhasil. Dia tidak tahu apakah berhasil karena tidak dilakukan dalam keadaan yang standar. Dia hanya bernafas lewat mulut temannya, bernafas dengan penuh harapan, bernafas dengan penuh kerinduan, supaya dengan penuh keinginan supaya rekan kerjanya ini bisa sembuh, bisa pulih lagi, bisa bernafas lagi. Saya yakin sekali apa yang dikerjakan oleh si Thompson ini memberikan teladan kepada semua pekerja pada saat itu, kepada orang-orang yang mengerti foto, cerita di balik foto itu, memberikan teladan bahwa di dalam bekerja, rekan sekerja, keselamatan adalah segala-galanya. Menolong sesama itu juga adalah segala-galanya di dalam bekerja. Dan itulah yang dilakukan oleh si Thompson ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin berbicara tentang satu pesan sederhana yang kita bisa ambil dari ayat yang kita baca tadi. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, jadilah teladan bagi sesama. Jadilah teladan bagi sesama. Teladan itu tidak harus langsung dilihat ketika kita melakukannya. Saat ini kita berdoa, saat ini kita membaca Alkitab, saat ini kita menolong orang melihat kita. Dan ini yang disebut teladan, bukan itu. Teladan bisa seperti ini, teladan bisa juga terjadi sesudah lama kita melakukannya. Seperti si Thompson tadi, kita mendapatkan teladan darinya tentang bekerja, tentang menolong sesama, dan semuanya. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar tentang jadilah teladan bagi sesama kita, bagi orang percaya, bagi rekan-rekan di jemaat, bagi keluarga kita, bagi kerabat kita, bagi anak-anak kita, bagi siapa saja. Jadilah teladan bagi sesama. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Dan kita akan belajar dari Paulus. Bapak Ibu, yang pertama yang Paulus kerjakan adalah Paulus mengajarkan apa yang diketahuinya. Untuk menjadi teladan, Paulus mengajarkan apa yang diketahuinya. Bapak Ibu, kita tahu semua, Paulus adalah orang yang punya banyak pengetahuan tentang hukum Taurat. Dia dulu pekerjaannya adalah menyiksa pengikut Yesus dan menangkap orang-orang itu dan menyerahkannya kepada pengadilan agama. Dan kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri dan dia berubah menjadi pengikut Yesus. Jadi dia sangat mengerti tentang hukum-hukum itu. Dan pemahamannya diberikan, diajarkan kepada orang lain. Begitulah caranya dia menjadi teladan. Begitulah caranya dia menjadi teladan. Bapak Ibu, kita semua bisa langsung bertanya, ya Paulus sih bisa, Paulus kan orang pintar, aku kan bukan. Tapi kita coba mau lihat dulu apa yang Paulus nasihatkan di pasal 1 Korintus pasal 11 ini. Bapak Ibu, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang cinta Tuhan. Seperti kita semua cinta Tuhan. Mereka sangat menghidupi ajaran Tuhan, namun sayang sekali di sana ada terjadi masalah. Masalahnya disebutkan di pasal 8, yang adalah masalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ada orang yang mengatakan itu najis, nggak boleh dimakan, yang lain makan saja. Jadi akhirnya ada dua pihak yang berseteru di situ, yang berbeda pendapat di situ, berbeda perilaku di situ. Mereka berpikir, ini yang betul yang mana? Ini yang betul yang mana? Boleh dimakan atau tidak boleh dimakan? Yang lain mengatakan makan saja, tidak masalah. Yang lain mengatakan kamu sesat, sudah dikasih ke berhala kok kamu makan. Di ayat 9 Paulus berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jika kita sudah berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka tidak masalah. Karena yang menajiskan juga itu, yang menajiskan itu bukanlah yang masuk
tetapi yang keluar, yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan, itu yang menajiskan kita. Paulus juga menambahkan bahwa tidak semuanya itu bermanfaat dan berguna. Jadi apa yang kita makan, kita juga harus punya pertimbangan apakah ini bermanfaat, apakah ini berguna. Begitu. Terlebih lagi Paulus menambahkan satu pertimbangan. Jika ada orang yang masih lemah, seolah-olah Paulus mengatakan jangan makan bersama-sama mereka, atau jangan makan di hadapan mereka, karena bisa jadi mereka berpikir, orang percaya kok seperti itu sih, aneh, aku jadi tidak mau ikut, jadi batu sandungan begitu. Jadi menghalangi pertumbuhan iman mereka seperti itu. Paulus mengatakan kepada mereka, perhatikanlah mereka juga yang hati nuraninya masih lemah. Jadi seperti itu, Paulus menasihatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, dari sini kita mengatakan, dari sini kita mengetahui bahwa Paulus sedang berusaha mengajarkan apa yang diketahuinya kepada jemaat di Korintus. Itulah salah satu bentuk menjadi teladan. Tahap pertama dalam menjadi teladan ini adalah memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan dan mengerti keadaan dan berani bertindak. Memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, mengerti keadaan di sekeliling, dan berani bertindak. Kita bisa langsung bertanya, Paulus punya segala macam pengetahuan, makanya bisa. Bapak Ibu, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan sampai di usia kita semua saat ini. Kita pasti memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan pada tingkat tertentu. Dan di pengetahuan itulah yang seharusnya kita juga bisa sampaikan kepada orang lain. Kasih Tuhan, pengalaman kita kepada Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan, maksud saya, itu juga yang harus kita ucapkan, kita bagikan, kita hidupi, kita ajarkan, karena itu adalah bagian dari menjadi teladan. Saya ingat sekali, papi mami saya pernah menunjukkan, saya memberikan satu teladan, pernah menunjukkan satu teladan kepada saya lewat ajarannya. Papi saya mengajarkan kepada saya seperti pelajaran sederhana sekali, Bapak Ibu. Seperti ini. Sebelum saya menikah, nanti kalau papi saya ngomong, kalau kamu menikah dan istrimu masak dan masakannya kurang enak, misalkan kurang garam atau kamu kurang cocok misalkan, jangan langsung ngomong di situ. Tunggu beberapa waktu dulu, waktu minum teh, waktu santai-santai, baru ngomong, kemarin itu waktu masak ini, atau sebutkan masakannya, itu kurang sedikit loh garamnya menurutku. Gitu. Saya sempat gagal melakukannya, Bapak Ibu. Saya sempat, waktu makan dan langsung komentar, langsung sudah. Makanan yang hangat itu ditambah suasana yang semakin menghangatkan, wajah istri saya berubah. Saya kurang berhikmat. Saya tidak menuruti teladan yang diberikan oleh bapak saya. Tapi saya juga pernah berhasil, karena saya sudah belajar. Waktu santai-santai duduk di ruang keluarga, saya ngomong, ingat gak kemarin masak ini? Enak, aku menikmati, habiskan makanannya, tapi menurutku akan lebih enak kalau ditambah ini. Meskipun saya tidak mengerti masak, tapi saya bisa sedikit berkomentar kalau kurang sedikit. Dan istri saya tertawa, oh gitu ya, udah nanti aku masakin yang gini. Betul Bapak Ibu, berhasil. Dan saya membaca dari Kolose 3:19 yang mengatakan seperti ini, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, saya di contoh yang pertama, waktu saya gagal, saya berlaku kasar, sudah susah-susah masak, tiba-tiba saya bilang gak enak gitu, kasar. Ada kebahagiaan istri atau suami tentunya, bukan hanya istri saja yang masak untuk suami juga bisa masak untuk istri. Karena adalah kebahagiaan pasangan untuk memasakkan bagi pasangan yang lainnya. Untuk mendapatkan penghargaan seperti, wah masakannya enak, karena masak itu susah, masak itu tidak gampang, masak itu butuh waktu banyak dan butuh pemikiran juga, apalagi masak untuk orang yang dikasihi dan disayangi. Dan saya
menghayati sekali pada akhirnya Bapak Ibu, bahwa apa yang diucapkan oleh papi saya itu bukan omong kosong, itu bukan sekedar nasihat berdasar pengalaman saja, tapi itu adalah teladan yang dibangun didasari atas firman Tuhan dari Kolose 3:19 yang mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Papi saya yang sudah menjadi suami sekian lama ngomong kepada anaknya yang akan menjadi suami. Teladan diturunkan. Dan kalau saya melihat mami saya sampai sekarang, saya melihat mami saya adalah tokoh iman buat saya. Mami saya adalah tokoh ketekunan di dalam pelayanan bagi saya. Dan saya sangat diberkati. Teladan dari orang tua saya ini, ajaran yang ditunjukkan dan dihidupi serta diperagakan bagi saya ini sungguh menolong saya di dalam kehidupan pribadi saya dan dalam kehidupan pelayanan saya. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah kita sedang melakukannya? Apakah kita sedang meneladankan? Apakah kita sedang melakukan itu kepada sesama kita, kepada pasangan kita, kepada orang yang hidup bersama kita setiap hari di rumah kita, kepada orang yang kita temui di tempat kerja kita? Adik ipar saya, dia adalah seorang pelaut, dan dia pernah cerita kepada istri saya, dan istri saya berbicara kepada saya. Istri saya bercerita begini, kalau ada masalah, teman-temannya itu masuk ke kamarnya dia di kapal dan minta nasihat sama dia, minta didoakan sama dia. Adik saya ini bukan pendeta, dia pelaut seperti bapak ibu dulu, seperti bapak-bapak dulu. Kalau setiap aku punya masalah, aku tanya dia. Jadi dia pada saat itu dia seperti mengajarkan dan meneladankan. Bapak ibu saudara-saudari semua, saya memotivasi kita semua, saya mendorong kita semua, dan saya mengharapkan supaya kita semua diberi kesempatan, diberanikan, dimampukan untuk mengajarkan apa yang kita ketahui dan menjadi teladan bagi sesama. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bukan hanya mengajarkan apa yang diketahuinya, tetapi dia melakukan apa yang diajarkannya. Seperti tadi saya sudah menyebutkan, mereka sedang berdebat tentang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan ada orang yang bertanya-tanya seperti ini, apa urusanku? Kalau dia belum dewasa rohani, ya itu urusannya dia, apa urusanku? Wah, Bapak Ibu, kayak begitu-gitu itu gampang sekali ditemukan di negara-negara Eropa, Amerika. Apa urusanku dengan dia? Dia ya dia, aku ya aku. Di negara Asia, di Indonesia kita mengetahui bahwa ucapan seperti ini akhir-akhir ini mulai muncul, tapi sebenarnya itu bukan bagian dari budaya kita. Kita suka memperhatikan sesama kita. Dan Paulus mengatakan di pasal 9 ayat 1-4, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku ini bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dalam kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Seharusnya Paulus, seolah-olah Paulus yang ngomong seperti ini. Aku rasul, aku yang menolong kamu. Engkau adalah buah-buah dalam pelayananku. Aku bebas, aku punya hak untuk makan dan minum. Paulus pengen ngomong, tetapi aku mengendalikan diriku sedemikian rupa. Buktinya ada, kamu semua adalah buah pelayananku. Itu adalah akibat dari aku mengendalikan diriku. Aku bebas mau melakukan apa saja, tapi aku memilih untuk menjadi berkat. Aku memilih untuk menjadi teladan. Aku memilih untuk menghidupi ajaran Yesus Kristus. Paulus memilih untuk berkorban. Mengikut Yesus itu berarti berkorban.
berkorban. Menghidupi firman Tuhan itu berarti berkorban. Menjadi orang percaya itu berarti berkorban. Bapak, Ibu, Saudara semua, saya mengingatkan kita semua sekali lagi, dan saya mendorong kita semua, saya mendorong diri saya sendiri saat ini juga bersama-sama dengan Bapak Ibu, untuk kita juga melakukan apa yang kita katakan kepada orang lain, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Meskipun kita ini orang bebas, kita bebas melakukan apa saja, tetapi ingatlah bahwa kita harus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus melayani Tuhan di dalam hidup kita dengan cara menjadi teladan bagi sesama kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan hidup kekal buat kita. Tuhan sudah memberikan harapan bagi kita sehingga kita bisa bertahan melewati segala macam goncangan yang kita sedang alami pada saat ini. Bahkan kita sudah lewati di sepanjang hidup kita sampai pada waktu ini. Mari kita melihat bagaimana kita hidup. Mari kita mengevaluasi dari hari ke hari. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tunjukkan di hadapan orang lain, di hadapan orang-orang terdekat kita. Mari kita ngomong lewat hidup kita. Ikutlah aku, seperti aku ikut Yesus. Jangan ngomong seperti ini. Dengar ucapanku, tetapi jangan lihat tingkah lakuku. Ayat ini sekali lagi memang sangat berat untuk dilakukan. Ayat ini adalah pergumulan seumur hidup, pergumulan dari hari ke hari. Kita tidak dituntut untuk menjadi sama seperti Paulus yang mengatakan ini pada mulanya. Karena lingkungan hidup Paulus berbeda dengan lingkungan hidup kita. Kita yang mengerti lingkungan hidup kita sendiri, mari kita melihat, sudahkah aku menjadi seperti yang Yesus harapkan? Sudahkah aku menjadi seperti yang Paulus teladankan? Menjadi teladan bagi orang-orang lain dalam hal mengikut Yesus, dalam hal percaya, dalam hal beriman, dalam hal berperilaku sebagai orang percaya, dalam hal berharap kepada Tuhan, dalam hal segala macam kehidupan kerohanian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Saat ini tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Dan kita menantikan Tuhan dengan setia untuk Dia menjawab setiap permohonan kita seturut dengan kehendaknya. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa kiranya kami bisa menghidupinya, bisa melakukannya, dan kami selalu termotivasi, terdorong untuk menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur buat seluruh keberadaan kami. Kami mengucap syukur buat gereja kami. Kami mengucap syukur buat keluarga kami. Kami mengucap syukur buat pekerjaan kami. Kami mengucap syukur buat diri kami sendiri, apa adanya kami sekarang, bagaimanapun keadaan kami ucapkan syukur atasnya. Kami melihat kebaikan Tuhan di seluruh sisi kebaikan, seluruh sisi kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kiranya kami sedang bergumul, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Jika ada di antara kami Tuhan yang menanti jawaban doa, kiranya Tuhan berikan kesetiaan kepada kami, ketekunan untuk kami menanti jawaban Tuhan. Itulah sebabnya kami memohon kepadamu pada hari-hari ini. Pada saat ini kami meminta kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab dan mendengar doa yang kami naikkan. Bapa, saat ini kami berdoa buat pergi KKI, gereja di tempat kami beribadah. Kiranya Tuhan berdiam di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan bekerja di dalam dan melalui gereja ini. Tuhan jamah setiap jemaat, jamah setiap anggota, jamah setiap keluarga, mulai dari yang paling muda sehingga paling tua. Kiranya Tuhan akan memberkati semuanya sehingga semua bisa menikmati
tumbuh di dalam kasih, di dalam pengenalan akan Tuhan di gereja ini. Bapa, kami berdoa buat pengurus, kami berdoa buat seluruh jemaat dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan berkenan beserta dengan mereka. Saat ini kami juga berdoa buat negara di tempat kami tinggal. Kami bersyukur buat Jerman, kami bersyukur buat pemerintah kota di tempat kami tinggal. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Kami memohon di dalam nama-Mu Tuhan, tolonglah pemerintah tempat kami tinggal ini, sehingga Tuhan, kami bisa juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kami bisa menikmati hari-hari kami bekerja dengan baik. Kami juga teringat untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong Indonesia juga keluar dari permasalahan yang sampai saat ini banyak sekali terjadi di sana. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat juga, kemampuan dan ketaatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa hidup dengan baik, untuk bisa taat kepada peraturan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, memohon semuanya ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa kami yang di sorga, kami juga berbahagia pada minggu ini karena saudari kami Belinda Muniaga bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu yang sudah Kau nyatakan selama 1 tahun ini. Kami berterima kasih karena kami percaya 1 tahun ke depan, bahkan sampai seterusnya, Engkau akan semakin menjagai, semakin memberkati, semakin menolong. Kami berdoa Tuhan, biar hidupnya dipakai oleh Tuhan, biarlah di dalam hidupnya nyata karya-Mu. Jawablah doa-doa dan kerinduannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa kami kepadanya. Biarlah Tuhan umur panjang ada di tangannya. Biarlah kebahagiaan, keberhasilan juga menjadi miliknya. Kami berdoa melalui hidupnya, nama-Mu dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kiranya Tuhan akan menerima semua persembahan kita, semua puji-pujian dan semua yang kita berikan pada saat ibadah. Dan biarlah kiranya di sepanjang minggu ke depan sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat perkenanan-Mu atas ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, dan di sepanjang minggu ke depan sampai selama-lamanya Tuhan berkatilah apa yang kami kerjakan di rumah, di tempat kerja kami, atau dimanapun kami melakukan aktivitas kami di sekolah. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Amin.